Pada abad 20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Pada saat itu, semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Berbagai organisasi pemuda daerah bermunculan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Kalimantan, Jong Sulawesi, dan lain sebagainya. Namun, organisasi-organisasi tersebut bergerak secara terpisah berdasarkan etnis atau daerah awal, sehingga kurang terkoordinasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Kemerdekaan Indonesia, kesadaran akan pentingnya persatuan di antara pemuda dari berbagai suku dan daerah, mulai muncul karena mereka menyadari bahwa perjuangan melawan kolonialisme akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Putri Indonesia hadir di sini atas nama Panitia Kongres Pemuda. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada hadirin semuanya. Sebagai pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu dan tujuan bersama sebagai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, apa yang dinyatakan oleh Bapak Ketua Kongres itu sangat benar, Bung. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah baru. Saudara-saudara, sepertinya di Kongres ini kita belum mendapatkan keputusan. Yang kita butuhkan sekarang anggota dari PPKI. Kita sudah menghasilkan keputusan, hanya saja belum diterima oleh perkumpulan yang lain. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama lagi sampai mereka datang? Waktu saat menghalangi kita, yang penting adalah tujuan masa depan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin semua dapat terlaksanakan. Itulah yang sangat tidak penting dan tidak mungkin untuk kita menyediakan aspek bahasa pada saat itu. Sangat benar sekali, Bu. Bahkan saya yakin bahasa Jawa dan bahasa Melayu sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan. Namun, di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus diambil untuk menjaga bahasa persatuan? Apa perkataan dari Bapak Ketua Kongres lebih baik menggunakan bahasa Indonesia? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang dapat menampung sebuah apresiasi. Kita membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federal di mana setiap daerah mengajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan tetapi lebih baik jika pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa menyatakan dalam bentuk suatu pemerintahan. Para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia yang mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju untuk baik 1 dan 2, tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa. Dan sebaiknya baik ketiga yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia, tinggi persatuan bangsa Indonesia. Saya akan tetap bertahan pada keputusan saya sendiri. Kalau begitu kita lanjutkan di Kongres kedua. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Kongres. Sebaiknya kita menyiapkan untuk Kongres Pemuda kedua. Ya, saya setuju. Ya, saya juga sangat setuju. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada Kongres ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kalau begitu, keputusan kita sepakati pembahasan kali ini akan dilanjutkan di Kongres kedua di gedung Katalike Jagalian. Saya akhiri. Saya Ketua Kongres. Selamat bertemu di pertemuan kedua. Memasuki tahun 1928, dunia politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan diri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka.
Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Pada tanggal 27 Oktober 1908 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Suwondo Djojo Puspito selaku perwakilan PPPI. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Ketua PPPI. Terima kasih kepada hadirin yang telah datang di Kongres kedua ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita adalah bangsa yang terjajah, yang ingin merdeka. Kita harus segera melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin, berbagai daerah kita harus segera bersatu bangsa Indonesia. Kita dengan perwakilan pemuda-pemudi setuju dengan persatuan ini. Saya perwakilan dari Jogjawa setuju dengan persatuan ini. Saya perwakilan dari Jombata setuju atas persatuan ini. Saya perwakilan Jong Sulawesi setuju akan hal ini. Saya sebagai perwakilan Jong Kalimantan setuju dengan hal ini. Saya selaku perwakilan dari Jong Sumatera setuju atas adanya persatuan ini. Saya Muhammad Amin setuju atas persatuan ini. Baiklah, telah disepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena ini kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri kalian telah dicuri oleh bangsa lain. Pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah. Saya akhiri rapat kali ini. Indonesia merdeka. Merdeka! 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 Baiklah, hasil dari keputusan para pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Sulawesi, dan Jong Batak. Telah diputuskan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah dari seluruh tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya rapat kali ini, maka diwajibkannya untuk setiap pemuda-pemudi di Indonesia untuk bersatu. Sumpah Pemuda. 1.
kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan akhirnya terciptalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Itulah isi dari Kongres Pemuda II. Peristiwa ini juga merupakan awal mula terciptanya peringatan Sumpah Pemuda dan teks Sumpah Pemuda yang kita kenal hingga saat ini.